jumpa lagi di channel Nanggut Farm. Sahabat Nanggut Farm semua, kali ini saya sedang berada di kandang entok ya, salah satu peternak atau pembudidaya yang mana beliau ini alhamdulillah sudah memelihara entok sejak 6 bulan yang lalu ya, dimana entoknya itu sangat luar biasa ya, dilihat dari segi pertumbuhannya. Nah, bagaimana video selengkapnya, mari kita simak. Baik, sahabat Nanggut Farm semua, kali ini saya sedang berada di kandang Pak Dedi ya. Kandang Pak Dedi yang mana di sini beliau juga memelihara entok ya. Untuk lebih jelasnya mari kita berkenalan ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, ini tuh jenis entok apa Pak? Entok jumbo. Entok jumbo. Ya. Kenapa Pak ini mau melihara entok jumbo Pak? Gini Pak, asal usulnya ya, saya sebenarnya peternak kelinci. Ya. Begitu saya main ke rumah Bapak Kadus, jadi ceritanya terinspirasi dari Bapak Kadus. Jadi langsung begitu ngobrol-ngobrol terinspirasi, langsung itu ngambil 3 biji gitu Pak. Oke, itu suka itu karena apa? Karena apa, memang posturnya atau karena apa gitu? Selain itu, memang ada minatnya ya, dari teknik sisar itu ada punya sedikit ada hobi. Keduanya suka lihat dari itu YouTube gitu. Jadi ceritanya pengen ikutan lah, pengen ikut gitu, mudah-mudahan niat sih pengen sukses juga gitu. Ikut meramaikan. Ikut meramaikan. Emang udah tahu Pak ini pasarnya kalau untuk entok ini, jenis ini? Sedikit-sedikit ya punya ini adalah gitu, kan suka nonton YouTube lah dari semacam dari orang Jawa gitu kan gitu. Jadi kalau ini mah ya misalkan kalau dengar-dengar gitu, kalau baca di YouTube sih lumayan juga sih gitu, kalau di itu mah kalau udah sukses mah gitu Pak. Untuk harganya lumayan ya. Kan mulai dari masalah harga kan kalau saya lihat di YouTube tuh dari mulai telurnya, dari anak baru turun dari induknya udah lumayan harganya gitu Pak. Gitu. Apalagi udah gedenya mungkin begitu. Kadang-kadang dengar dibaca di YouTube tuh kan harga umur 5 bulan 6 bulan sampai 300 sampai 350 Pak harganya. Gitu Pak. Untuk 1 ekor. 1 ekor, betul. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi ini melihara entok ini udah berapa lama Pak? Entok ini? Pemeliharaan mulai dari bulan Februari, berarti sampai bulan Agustus ini kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya. Betul. 6 bulan. Berarti di sini sekarang baru ada berapa ekor Pak? Mulai dari 3 ya sampai sekarang masih 3, tapi mulai ngawinin gitu. Tuh ini yang itu. Oh ini ya. Calon induknya ada 2 tuh. Udah mulai ini gitu, mulai birahi lah gitu. Mulai birahi ya untuk iya, yang betul. betina. Betul. Alhamdulillah ya. Berarti ini mah udah nggak lama lagi Pak ya. Mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan lah gitu, secepat mungkin. Nah ini Pak, untuk luas kandang yang ada di sini tuh berapa Pak ini luasnya kira-kira? Ini luas kandang teh kurang lebih 4x4. 4x4. Iya betul. Persegi ya, berarti Persegi. 8 meter. Betul. Kalau 8 meter ini kalau untuk 10 mah cukup Pak sebetulnya. Cukup. Kalau misalkan udah ada 10 mungkin cukup lah. Yeah. Bisa memadai lah gitu, mudah-mudahan ya gitu. Jadi bisa untuk betinanya 8, pejantannya 2 ya. Iya iya. Ya mudah-mudahan ya ke depannya gitu. Bisa udah mulai berinduk gitu. Tinggal ngerenovasi gitu Pak. Renovasi kandang ya. Pak, kalau misalkan sehari-hari ini dikasih pakannya apa aja Pak? Mulai dari
Kalau nggak salah ya, mulai dari bulan Maret itu pertama dikasih kopur sama itu aja sebagaimana mestinya. Pakan pabrik ya. Kurang lebih 2 bulan maka kopur. Untuk berlanjutnya sampai sekarang lanjutannya cukup daunan seperti semacam daun singkong, terus ubi jalar, paya muda gitu, ya macam-macam lah gitu. Masih ngandalkan alami gitu, belum nggak pakai bahan inilah gitu. Beli lagi nggak beli lagi gitu. Paling yang ada dibeli apa Pak? Yang dibeli kayaknya saya belum pernah. Kayak dedak misalkan aja, gitu. Apa Dedak sekarang masih dikasih nggak? Iya, termasuk dedak. Nah, kalau untuk pembelian pakan cuman beli itu aja, dedak dedak yang Uut ya kalau bahasa Sunda mah. betul, uut. Pak, ini kira-kira panjangnya berapa Pak ini yang pejantan? Ini yang pejantan ya ini? Ini pejantan Pak. Ini waktu diukur ada 90 cm Pak. 90 cm. Betul. Berapa minggu yang lalu itu? Beberapa minggu ke belakang ini. Nggak tahu kalau sekarang ya gitu, kayaknya lebih sih kalau sekarang. Udah naik lagi ya, berarti untuk panjang. Untuk bobot juga ya. Kalau bobot diperkirakan berapa ini sekarang? 4 kiloan lah. 4 kilo. Kayaknya lebih ini. Berat ini. Ini 5 kilo kali ya? Kurang lebih kayaknya, kurang lebih 5 kilo. Di usia 6 bulan. Betul. Pak, menurut Bapak ini kalau melihara entok itu biayanya mahal nggak? Menurut saya sih ya. Menurut pengalaman. Nggak seberapa berat sih. Yang penting mah ada inilah kreatif kitanya lah. Walaupun nggak ada dedak juga kan, pakan yang gini kan kayak alami gitu ya, semacam singkong gitu bisa dimakan sih sebenarnya. Mau ya? Mau. Jarang nggak dimakan gitu. Berarti murah ya? Murah gitu. Paling mahalnya di awal-awal pas pembelian ya, pembelian bibit ya. Pengorbanan yang agak lumayannya pertama doang gitu. Untuk kelanjutannya sih enggak, yang pentingnya kitanya kreatif lah gitu. Punya inisiatif gimana daunan apa saja kan dimakan kalau yang gitu mah. Kayak ayam gitu. Kalau ayam mah terus-terusan ya harus dibeli. Betul. Kalau untuk pemberian pakan itu sistemnya gimana itu, dikasih air panas apa keringan Pak? Nggak tahu, kalau orang lain mah nggak tahu ya. Kalau kita mulai ternak entok tuh belum pernah pakai air hangat, natural aja nih gitu. Misalkan kita ngiris-ngiris semacam singkong, ubi jalar, daunan, dicampur sama dedak, langsung disiram pakai air biasa aja dingin gitu. Air dingin. Belum pernah pakai air hangat-hangat. Dimakan itu ya? Dimakan, alhamdulillah. Oh gitu. Nah Pak, rencana nih ke depan nih. Ya. Di sini pingin memelihara berapa Pak? Cita-cita Pak? Cita-cita sih saya pengen ini ya. Kalau cita-cita terus terang aja. Bahkan udah di bawah mimpi saya pengennya sih ngikutin jejak Muhammad Yusuf. Kayak di konten itu ya, di YouTube orang Jawa, sama siapa tuh kalau nggak salah Indra, siapa tuh? Iya. Yang satu lagi tuh. Pengennya gitu, cita-citanya pengen sebanyak mungkin lah gitu. Saya makanya dari sekarang fokus, kalau saya fokus melihara ini, pemeliharaannya gitu selalu di inilah gitu, setiap hari gitu. Prioritaskan gitu. Biar Ternaknya untuk entoknya peliharaannya bisa lebih berkualitas gitu ya. Insya Allah lah, mudah-mudahan ya gitulah cita-citanya, pengen berkualitas. Karena kalau untuk ternak itu yang berkualitas itu justru biasanya mempunyai nilai lebih Pak ya. Iya betul. Orang juga kalau ngelihat wah ini entoknya bagus gitu ya. Betul, nah Pak, betul. Selama pengalaman melihara entok jenis jumbo ini, gimana Pak pandangan orang lain itu yang melihat itu? Seperti apa kesannya? Gitu. Kalau sebagian tetangga ya, jadi kan belum begitu punya nama, malum lah, masih baru-baru ini kurang lebih 6 bulan. Sebagian orang sih kalau ngobrol-ngobrol yang udah lihatnya, dia juga gitu responnya, pengen. Ini juga sebenarnya tuh ada yang nunggu turunan-turunannya, ada yang pesan ada gitu yang dari ya. sekarang gitu. Ada 4 orang. Waduh. itu mah udah pasti jadi cuan itu Pak. Insya Allah, amin.
Iyalah Pak, karena kan aku melihat postur ini kan, soalnya kan kalau di sini tuh mungkin belum banyak, belum familiar ya untuk jenis ini. Betul. Ada juga mungkin beberapa yang melihatnya entok yang lokal. Oh gitu ya. Ya, mungkin yang lokal yang posturnya lebih kecil ya. Mudah-mudahan Pak, kalau misalkan nanti ini yang di sini udah berproduksi bertelur, Iya. bahkan nanti bisa sampai menetas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nilai tambah, nilai ekonomis. Betul. Ya, bisa menambah kebutuhan rumah tangga Pak ya. Amin, amin. Ya, gitu. Pokoknya mudah-mudahan lah. Nih Pak, kalau misalkan untuk para pemula yang misalnya ingin memelihara entok ini, apa Pak tipsnya? Tipsnya Mm-mm. maksudnya ke pemula. Ya, yang misalkan seorang pemula mau nih pengen gitu memelihara, Betul. bagaimana itunya tipsnya dari Pak Dedi? Tipsnya sih, nah, gini ya, kalau menurut saya pribadi kan, tips saya juga kan istilahnya punya guru gitu di sini juga semacam ya, gurunya Pak Kadus sendiri lah gitu. Jadi mungkin saya juga menerapkan itunya, tipsnya ke orang lain pasti begitu juga gitu. Mungkin ngasih tahu cara pemeliharaannya gimana, ngasih pakannya gimana gitu. Begitu itu sistem pemeliharaan. Yang penting mungkin dicoba dulu ya. Betul. Untuk para pemula. Betul. Coba dulu sedikit. Nanti bagaimana gitu. Pastilah gitu, pasti informasi mah jangan dulu banyak-banyak, mungkin 1-2 lah mungkin kalau pemula mah gitu kan. Takutnya nggak beda-beda kan ya kalau itu ya pemeliharaan. Kayak kita kan gitu sama orang kan belum tentu sama kan ya gitu. Iya. Kayak misalkan kalau kita lihat di konten mau kan kayak mudah gitu memelihara itu, ternyata kan banyak tantangan ya. Betul. Nah, selama pemeliharaan 6 bulan ini Pak, pernah gak ngalamin pengalaman pahit Pak? Saya pengalaman pahit sih kayak saya belum pernah ngalamin ya. Teman pertama saya ingat kan dulu tuh kalau saya itu pemula tuh kan saya pertama beli yang kecil teh 5 biji. Nah 5 biji itu waktu itu kan belum ada kandang, jadi disatuin sama ayam gitu. Nah itu saya punya musibah pengalaman pahitnya gitu. Jadi herannya gitu saya begitu kan kelihatan tuh kan entok teh pada sehat-sehat. Begitu ada semalam waktu dilihat pagi teh waktu mau dikasih makan teh pada mati gitu. Jadi saya kenapa ya aja gitu kan, saya nanya langsung kan, saya teh langsung manggil Pak Kadus. Nanya ya kenapa pas dilihat diteliti teh itu kayaknya dipatuk ayam, diserang sama ayam. Padahal itunya posturnya udah gede ya. Mungkin kayak sama lah kayak ini kalau ada bahkan bisa lebih mungkin lebih. Padahal yang mati, yang 2 mati itu kelihatan badannya lebih unggul lah, lebih bagus tuh. Yang mati itu nyesel juga tuh, pengalaman lah gitu. Pengalaman pahitnya ya nggak apa-apa, itu mah pengalaman. Jadi untuk kedepannya kita bisa lebih waspada Pak. Iya betul. Jadi masalahnya kan entok itu kan memerlukan keamanan lah. Betul. Gitu. Bukannya apa-apa kalau masih kecil kan rawan. Iya, kalau udah segede gitu mah mungkin dipatok ayam juga nggak bakal. Takutin ayam juga. Ayam lagi takut. Iya. Ya itulah buat pengalaman lah. Pengalaman itu. Nah Pak, selama pemeliharaan pernah nggak Pak ada yang nawar ini entok ini? Ada yang mau beli istilahnya? Ada satu orang. Kalau nggak salah orang mana ya, orang dari Jahanyawar ke atas. Mau dibeli ini tiganya itu ngasih harganya, dia mau beraninya 750. Tiga dihitung-hitung kan saya juga kan udah lumayan lah gitu ya. Waktu itu umur 5 bulan. Itu temannya itu adik saya gitu. Itu kan dihitung-hitung memang ada sih, nggak rugi gitu. Cuma dipikir-pikir kalau dijual atau kalau mulai dari nol lagi, wah kayaknya rumit gitu. Jadi lama lagi. Ini kan sebentar lagi kan menghasilkan. Sayang kan kalau dijual, betul kan? Betul. Sementara kita mau perbanyakkan ya. Nah itu makanya saya ke depannya kalau misalkan induknya itu udah misalkan produksi, kayaknya sih nggak bakalan pernah dikeluarin kayaknya gitu, untuk diperbanyak dulu gitu.
rencananya gitu saya. Belum dulu ya. Nah, belum dulu. Terkecuali nanti kalau udah ada berapa? Nah, minimal lah. Saya tuh cita-citanya minimal pertama kalau misalkan induknya udah aktif, pengennya sih ngasih induknya teh kurang lebih 6 ekor gitu. Yang induknya minim itu cita-citanya segitu dulu saya. Oh gitu. Berarti kalau misalkan nanti taruhlah dari yang betina ini kan ada 2 nih. Kalau misalkan netas nih 20. Berarti dikeluarin sebagian. Itu diperbanyak dulu, diperbesar dulu. Nah, nanti udah gede, udah kira-kira ini gitu, baru dikeluarin gitu sisa Gitu. dari ini di induk. Cuman prioritas saya induk dulu lah gitu. Gitu cita-citanya. Mudah-mudahan Pak nanti untuk apa namanya ternaknya bisa lebih sukses. Amin. Juga nanti untuk apa namanya lebih berkualitas lah. Amin, amin. Gitu kan, karena kalau misalkan banyak-banyak juga kita percuma Pak kalau misalkan kita belum ilmunya belum cukup. Ya betul. Sama ketersediaan pakan Pak yang paling penting mah ya. Itu jadi yang bangkanya itu bebannya yang turun. Karena biasanya kalau pemula mau pengen banyak gitu Pak. Iya. Pengen banyak ya, pasti itu di kepala itu. Padahal Enggak kita juga sih, saya mah cita-citanya gitu minimal lah 6 gitu. 6 induk. Kalau jagonya kan itu untuk itunya cukuplah 2 lah gitu ya. 6 gitu. Nah Pak, rencana selain daripada jenis entok jumbo Pak ya, untuk yang jenis lain mau nggak melihara, misal dari Rambon atau Mile gitu yang bulunya cantik gitu? Kalau misalkan ada tempatnya sih mau juga sih ya, cita-cita sih mau gitu. Selain dari entok semacam ayam pelung gitu kan, buat tambahan lah gitu ya, tambahan penghasilan. Kan saya lihat tuh dari itu tercermin dari itu dari Bapak Kade sendiri ya. Nah gitulah mungkin saya mengikuti langkah mungkinnya gitu ya. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Amin ya. Buat orang lain, khususnya buat para pemula ya yang ingin seumpama ingin memelihara atau peternak entok ya, bisa menambah wawasan atau ilmu ya. Dan juga untuk Pak Dedi yang melihara entok ini, mudah-mudahan nanti bisa sampai ke produksi. Betul. Dan bisa bertambah banyak untuk di kandang ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Ya. Nah pemirsa Nugget Farm semua, itu dia bincang-bincang saya dengan seorang peternak entok ya, dengan Bapak Dedi. Alhamdulillah sekarang entoknya sudah mau berproduksi. Mudah-mudahan nanti ke depan untuk populasinya bisa lebih meningkat. Itu saja video di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat sahabat Nugget Farm semua ya, terutama untuk para pemula. Demikian video yang dapat saya sajikan di kesempatan kali ini. Selamat sore, salam peternak, salam hebat.